Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa akan mendengar firman-Mu. Berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang lanjutan tema yang kemarin saya sampaikan, tentang keempat orang kusta yang berjuang ketika menghadapi krisis kelaparan dan menghadapi penyakit di dalam kehidupannya. Nah, mari kita akan baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini: sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Saudara, di ayat ini menceritakan keempat orang kusta yang mengalami kelaparan dan mengalami sakit. Tetapi ajaibnya ketika keempat orang kusta ini mulai berusaha untuk berjuang supaya bisa tetap hidup, mereka masuk ke perkemahan tentara Aram, ternyata semuanya sepi, gak ada orang. Kemudian orang kusta itu yang kelaparan mengambil makanan, minuman, hewan, dan segala macam jarahan. Sehingga keempat orang kusta itu yang tadinya kelaparan menjadi orang yang berkecukupan. Ketika orang kusta itu dulunya krisis, waktu itu Tuhan tolong mereka menjadi orang yang menang terhadap krisis yang ada. Nah, mari kita akan belajar apa sebabnya orang kusta ini, keempat orang kusta ini bisa menang terhadap krisis yang menimpa mereka. Nah, saudara, kalau kita sudah pelajari di firman yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, ternyata orang kusta ini mengalami mujizat. Ketika mengalami kelaparan, dia mengalami mujizat karena orang kusta ini berusaha. Dan orang kusta ini merencanakan segala macam solusi dengan perencanaan yang matang. Dan di dalam Alkitab menceritakan pada waktu itu ketika orang kusta itu masuk ke perkemahan tentara Aram, ternyata tentara Aram itu melarikan diri, saudara. Tiba-tiba melarikan diri karena Tuhan membuat tentara Aram ini ketakutan. Dengan Tuhan membuat tentara Aram ini mendengar suara kuda, suara tentara, suara kereta yang besar yang berjalan ke arah tentara Aram. Sehingga orang Aram ini lari ketakutan karena dibuat Tuhan telinganya mendengar suara kuda, tentara, dan kereta perang yang besar. Dan orang-orang Aram itu ketakutan sehingga meninggalkan perkemahan mereka dan meninggalkan segala macam harta mereka di tempat perkemahan mereka. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ketika orang kusta ini mulai berusaha, mulai merencanakan jalan keluar supaya terbebas dari kelaparan, maka Tuhan memberikan mujizat yang sangat unik. Tuhan membuat telinga tentara Aram mendengar pasukan besar, kereta yang besar, tentara yang besar, yang suaranya terdengar di telinga tentara Aram, sehingga mereka lari. Nah, saudara, ini merupakan salah satu cara yang unik, yang ajaib, di mana Tuhan melakukannya untuk menolong bangsa Israel. Dan salah satunya di situ ada 4 orang kusta yang kelaparan ditolong oleh Tuhan. Tentara Aram itu lari ketakutan.
Nah, saudara, kita belajar di sini bahwa ketika kita mengalami krisis, maka teruslah berusaha, teruslah berdoa, rencanakan solusi dengan matang. Maka Tuhan akan membuat mujizat yang luar biasa. Bangsa Israel pada waktu kisah ini ditulis mengalami kelaparan. 4 orang kusta mengalami kelaparan. Tetapi 4 orang kusta ini nekat. Mereka berkata, jangan duduk saja di sini, kita bisa mati kelaparan. Mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Kalau kita mati ya sudah, kalau kita hidup ya puji Tuhan. Akhirnya mereka menyeberang dan Tuhan ternyata membuat telinga tentara Aram pada waktu yang sama mendengar bunyi tentara, bunyi kereta, bunyi pasukan, sehingga tentara Aram ini lari tunggang langgang dan meninggalkan berbagai banyak bahan makanan di situ. Nah, saudara, kita belajar bahwa Tuhan bisa melakukan segala hal. Tetap percaya kepada mujizatnya. Ketika kita berusaha, Tuhan sudah mempersiapkan sebuah mujizat yang sangat ajaib untuk menolong umat-umatnya. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi kemampuan Tuhan. Kalau saudara perhatikan tentang robohnya tembok Yeriko di Perjanjian Lama, tembok itu sangat tebal sekali. Tembok itu merupakan tembok yang susah untuk diruntuhkan. Alat perang pada waktu itu tidak bisa meruntuhkan tembok Yeriko yang begitu tebal. Tetapi sekali lagi bangsa Israel tidak membatasi kuasa Tuhan. Mereka mengitari tembok itu dengan doa, dengan puji-pujian, dan tembok yang besar itu runtuh ketika umat Israel menaikkan pujian, penyembahan, dan bersorak kepada Tuhan. Dan Tuhan meruntuhkan tembok tersebut dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, jangan batasi Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah krisis yang Bapak Ibu Saudara alami, tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap memiliki perspektif bahwa Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala hal. Tetaplah berusaha, maka Tuhan akan sediakan mujizat yang luar biasa, yang ajaib untuk menolong kita menghadapi krisis yang kita alami di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ajari kami untuk punya perspektif bahwa Tuhan sangat dahsyat, mujizat-Mu sangat ajaib bagi kehidupan anak-anak. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin.